Assalamualaikum Ibu Sri Juliana. Waalaikumsalam Umi, ada yang bisa saya bantu Mi? Iya, kebetulan saya ada tugas kelengkapan untuk melengkapi tugas-tugas guru penggerak saya. Kali ini kita bertemakan dengan dilema etika. Nah, Ibu Sri Juliana, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral, Bu? Jadi menurut saya yang sudah kita lakukan selama ini dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral yang dapat melibatkan pertimbangan beberapa elemen kunci seperti melihat apakah masalah itu melibatkan kebenaran dengan kebenaran atau bahkan permasalahan tersebut bertentangan dengan kebenaran yang ada. Oh iya, baik sekali ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan tersebut dapat kami ambil bersama, terutama dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, memerlukan pendekatan yang cermat dan berimbang, seperti mengidentifikasi nilai dan kebajikan yang mendasari setiap kepentingan atau opsi yang dipertimbangkan. Nah, di sini yang perlu kita pahami secara jelas nilai-nilai inti yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf yang ada di sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan, konsultasi yang terpenting, konsultasi dan berdiskusi untuk memahami perspektif yang berbeda. Selanjutnya yang kami lakukan itu pertimbangan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil terhadap semua pihak yang terlibat. Fokus pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap tujuan pendidikan. Yang harus dipastikan di sini yaitu keputusan yang diambil mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Selanjutnya setelah keputusan diambil dan diimplementasikan, lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah diambil itu masih relevan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Ibu melibatkan beberapa pihak terkait ya Bu, kemudian melakukan diskusi, baru nanti pada akhirnya Ibu mengambilkan sebuah keputusan. Nah, kira-kira Bu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang sudah biasa Ibu lakukan selama ini? Proses pengambilan keputusan di sekolah dapat melibatkan langkah-langkah atau prosedur tertentu yang memastikan bahwa keputusan itu yang diambil bersifat transparan, adil, dan memperhitungkan berbagai kepentingan. Biasanya saya melakukan prosedur seperti mengidentifikasi masalah dulu, kita cari dulu tahu masalahnya seperti apa, kemudian menanyakan kepada pihak yang terlibat atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terlebih dahulu, kemudian tentukan pihak-pihak yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam keputusan tersebut. Selanjutnya saya akan buka komunikasi atau berdiskusi nantinya opsi-opsi yang ada dengan pihak-pihak terkait. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berhasil dan sesuai tujuan. Jika diperlukan, lakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Ya. Berarti langkah-langkahnya pertama sekali Ibu melakukan identifikasi, kemudian Ibu menanyakan kepada pihak terlibat untuk menggali informasi, kemudian juga Ibu membukakan komunikasi serta diskusi, dan pada akhirnya Ibu akan melakukan evaluasi, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini terdapat beberapa pendekatan yang prinsipnya telah dianggap efektif,
seperti melihat permasalahan sebagai dilema etika atau bujukan moral, yang artinya menganalisa kembali lebih lanjut ke perbuatan benar-benar atau benar salah. Nah, seperti itu. Melakukan konsultasi atau diskusi kepada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta melihat dampak yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu selesaikan? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan ini biasanya lebih kepada permasalahan yang sering melibatkan pertentangan antara nilai-nilai yang sama. Penting prinsip-prinsip yang berbeda yang dapat membuat sulit menentukan tindakan yang tepat. Dan juga terkadang informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mungkin tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, seperti itu, sehingga meningkatkan kepastian dalam menghadapi dilema tersebut. Atau keputusan dalam dilema etika dapat bertentangan dengan kewajiban yang lain, seperti kewajiban hukum atau kewajiban organisasi, sehingga menciptakan dilema yang sulit. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Ibu jalankan? Yang sudah biasanya kita jalankan, kita tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema etika. Namun biasanya saya pribadi menyelesaikan jadwal penyelesaiannya dengan kasus itu kapan terjadi, tidak berlarut-larut ya. Misalnya kasus itu sedang terjadi, maka saya akan langsung terus menyelesaikannya, yang pastinya dibantu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dilema tersebut. Berarti tidak ada jadwal yang khusus tersusun untuk Ibu menyelesaikan masalah tersebut ya Bu ya? Semakin cepat semakin baik. Iya. Kira-kira Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa orang yang ataupun faktor-faktor yang dapat membantu dalam mengambil keputusan ini, seperti rekan kerja atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pimpinan yayasan yang mana sebagai faktor penentu keputusan yang ada di sekolah. Juga karena sekolah ini kan berada di bawah naungan yayasan, pastinya kita juga akan kompromi ke sana nantinya. Jika dilema etikanya dianggap sulit dan belum dapat dipecahkan, maka saya akan meminta pendapat kepada orang-orang ahli seperti komite, tengku, hingga kepada psikolog. Berarti di dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini Ibu melibatkan pimpinan Ibu ya, seperti yayasan. Kemudian kalau memang kita membutuhkan psikolog, Ibu akan memanggil psikolog untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Ibu hadapi terkait dengan dilema etika ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika Bu? Jadi pengalaman dalam mengambil keputusan ini sendiri seperti memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kepercayaan pribadi saya sendiri. Itu adalah kunci dalam menghadapi dilema etika. Mengetahui siapa yang saya percayai dan yang dapat membantu saya membuat keputusan yang konsisten dengan integritas kepribadian saya sendiri. Dalam dilema etika yang dapat memberikan wawasan tentang pentingnya memperhatikan konsekuensi sosial dan interpersonal dari keputusan yang saya ambil. Serta saya juga mendapatkan pengalaman dalam mengambil keputusan pada dilema etika dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi profesional yang signifikan. Baik sekali Ibu, terima kasih Ibu Sri Juliana sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dilema etika yang telah saya lontarkan. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa mengambil pelajaran untuk sama-sama bisa menyelesaikan kasus dilema etika ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abi Ari. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Abi Ari, saya ingin meminta waktunya sebentar Ya. untuk mewawancarai Abi sebagai kepala sekolah di SMP IT Ahmad Hama di dalam kasus dilema etika. Ya, Sebelumnya Abi pernah mendengarkan apa itu dilema etika? ya pernah. Ya, selama ini bagaimana Abi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral
dapat melibatkan pertimbangan beberapa elemen kunci, seperti melihat apakah masalah itu melibatkan kebenaran dengan kebenaran atau bahkan permasalahan tersebut bertentangan dengan kebenaran. Selama ini, bagaimana Abi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Abi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, itu memerlukan pendekatan yang cermat dan berimbang, seperti mengidentifikasi nilai-nilai dan kebajikan yang mendasari setiap kepentingan atau opsi yang dipertimbangkan. Kemudian, pahami secara jelas nilai-nilai inti yang terlibat. Libatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan, konsultasikan dan diskusi untuk memahami perspektif yang berbeda. Kemudian, pertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang akan diambil. Itu melibatkan semua pihak. Kemudian fokus pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap tujuan pendidikan. Lalu evaluasi risiko dan manfaat dari setiap opsi yang dipertimbangkan. Tentukan apakah risiko tersebut dapat diatasi atau dikelola dengan baik. Kemudian pastikan juga keputusan yang diambil itu mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Lalu setelah keputusan diambil dan diimplementasikan, lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut masih relevan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Ya, baik Abi. Tadi Abi sudah menceritakan bagaimana cara Abi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Abi. Yeah. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Abi lakukan? Proses pengambilan keputusan di sekolah itu dapat melibatkan langkah-langkah atau prosedur tertentu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat transparan, adil, dan memperhitungkan berbagai kepentingan. Di antaranya itu ada identifikasi masalah, kemudian menanyakan kepada pihak yang terlibat atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kemudian tentukan pihak-pihak yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, buka komunikasi dan diskusikan opsi-opsi yang ada dengan pihak-pihak terkait. Lalu lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berhasil dan sesuai dengan tujuan. Jika diperlukan, lakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap keputusan yang diambil. Berarti langkah-langkah ataupun prosedur yang selama ini Abi lakukan, yang pertama sekali adalah mengidentifikasi Yeah. mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian Abi menanyakan kepada pihak yang terlibat terkait masalah yang sudah terjadi. Kemudian Abi melakukan komunikasi juga diskusi terhadap apa yang menjadi permasalahan dilema etika. Nah, dan yang terakhir Abi melakukan evaluasi ya. Nah, baik Abi, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Abi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu terdapat beberapa pendekatan dan prinsip yang telah dianggap efektif, seperti melihat permasalahan tersebut sebagai dilema etika atau rujukan moral. Artinya menganalisis lebih ke perbuatan benar atau salahnya. Lalu konsultasi ataupun diskusi kepada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta melihat dampak yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Baik Abi. Hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Abi hadapi? Oke. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika biasanya lebih kepada permasalahan yang sering melibatkan pertentangan antara nilai-nilai yang sama penting dan prinsip yang berbeda, yang dapat mempersulit untuk menentukan tindakan yang tepat. Dan juga terkadang informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mungkin tidak lengkap atau nggak jelas, sehingga meningkatkan ketidakpastian dalam menghadapi dilema etika. Atau keputusan dalam dilema etika dapat bertentangan dengan kewajiban yang lain, seperti kewajiban hukum atau kewajiban organisasi, sehingga menciptakan dilema yang sulit. Ya. Apakah selama ini Abi memiliki sebuah tata kala
ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Abi langsung menyelesaikan di tempat ataukah Abi memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Abi jalankan? Dalam penyelesaian kasus, saya biasanya tidak ada jadwal tertentu, melainkan menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu langsung kepada poinnya, yakni hanya sebatas menyesuaikan jadwal penyelesaiannya saja. Misalnya kasus itu sedang terjadi, maka saya akan langsung menyelesaikannya, yang pastinya dibantu dengan pihak yang terlibat dilema etika tersebut. Jadi nggak ada jadwal khusus. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Abi di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, ada beberapa orang atau faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini kasus dilema etika, seperti rekan kerja atau pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini pimpinan yayasan sebagai faktor penentu keputusan yang ada di sekolah. Itu dikarenakan sekolah ini berada di bawah naungan yayasan. Jadi jika dilema etikanya dianggap sulit dan belum dapat dipecahkan, maka saya minta pendapat kepada orang-orang ahli seperti komite hingga kepada sekolah. Oh gitu ya Abi ya. Berarti di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Abi juga melibatkan rekan kerja, yayasan, karena sekolah ini juga bernaung di bawah payung yayasan Al-Marhamah. Kemudian Abi juga melibatkan orang tua, komite maupun psikolog ya Abi. Psikolognya pasti yang diundang dari luar ya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ya Abi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Abi, dari kesemua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Abi petik dari pengalaman Abi di dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pengalaman dalam mengambil keputusan pada dilema etika dapat memberikan beberapa pelajaran berharga, seperti memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kepercayaan pribadi. Itulah merupakan kunci dalam menghadapi dilema etika. Kemudian mengetahui siapa yang saya percayai dan yang dapat membantu saya membuat keputusan yang konsisten dengan integritas pribadi saya sendiri. Saya juga dapat mempelajari dan mempertimbangkan kepentingan pihak yang terlibat dalam dilema etika, yang dapat memberikan wawasan tentang pentingnya memperhatikan konsekuensi sosial dan interpersonal dari keputusan yang saya ambil. Serta saya juga mendapatkan pengalaman dalam mengambil keputusan pada dilema etika dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang signifikan dan dapat membantu saya menjadi pimpinan yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Baik Abi, berarti dari sini Abi menjawab bahwa pengalaman yang dapat dipetik ini adalah Abi lebih memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip ya Abi di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini ya Abi ya. Bagus sekali Abi, terima kasih atas semua jawaban-jawaban Abi. Mudah-mudahan ke depan Abi bisa lebih mudah lagi di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Abi pimpin ini. Terima kasih banyak Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.